Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan di channel sebelumnya, suatu saat saya akan membuat tutorial membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Secara singkat, apa saja yang perlu dipahami dalam membaca Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran kita menjadi rapi, tertata rapi, kemudian tajwidnya juga bagus, makhrajnya juga bagus. Pada kesempatan kali ini kami akan membuatkan tutorial hal-hal yang mesti perlu kita ketahui dalam membaca Al-Quran, dan kami akan kasih petunjuk dalam membaca Al-Quran yang selama ini seringkali kita saat tilawah terlupakan, sehingga bacaan Al-Quran kita jauh dari bacaan yang baik dan benar. Tapi sebelumnya kami akan memberikan beberapa gambaran hal-hal yang seringkali kita luput dari membaca Al-Quran, atau seringkali kita terlupakan dalam baca Al-Quran, yaitu masalah mad, ya, masalah panjang pendeknya dalam baca Al-Quran. Itu yang seringkali kita temukan atau sering kita dengar saat kita mendengar bacaan saudara-saudara kita. Di dalam ilmu Al-Quran, mengetahui panjang pendeknya itu mesti. Itu tidak bisa dipisahkan dalam membaca Al-Quran. Wajib dan mesti Anda ketahui, kemudian Anda praktekkan di dalam membaca Al-Quran. Apa saja yang perlu kita waspadai atau perlu kita ingat saat membaca Al-Quran, sehingga kualitas bacaan Al-Quran kita menjadi bacaan yang baik dan benar dan bagus. Yang pertama dari yang perlu kita sadari dan fahami adalah, sebagaimana saya bilang tadi, adalah masalah panjang pendeknya, ya. Untuk masalah makhrajnya nanti di lain waktu kita akan buatkan videonya. Tapi untuk kebutuhan yang sangat mendesak pada kesempatan kali ini, karena juga sudah dekat dengan bulan Ramadan, maka akan kami berikan tips dalam membaca Al-Quran, ya. Baik, langsung saja. Tips membaca Al-Quran yang mesti kita fahami adalah panjang pendeknya. Panjang pendek di dalam bacaan Al-Quran itu ada yang 2 ketukan, ada yang 4 ketukan, ada yang 5 dan 6 ketukan. Setiap ketukan ini memiliki ciri masing-masing, sehingga nanti dalam membaca Al-Quran kita bisa membedakan mana yang bacaan ketukan 2 harakat, 2 ketukan, mana bacaan Al-Quran yang 4 ketukan, mana yang 5 atau 6 ketukan, ya. Nah, untuk memudahkan, langsung saja. Yang pertama, yang 2 ketukan adalah umumnya. Yang ditahan 2 ketukan adalah yaitu mad tabi'i, yaitu waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, fathah atau ada alif kemudian sebelumnya fathah. Kemudian cirinya berikutnya adalah yang setiap fathah berdiri. Di dalam cetakan Al-Quran Indonesia maupun Timur Tengah biasanya ada tuh, yaitu fathah berdiri, mau di atas mau di bawah, dimanapun kita menemukan, maka bacalah kurang lebih 2 ketukan. Kemudian dalam cetakan juga sering kita temukan ada dhammah yang terbalik. Dhammah terbalik itu ada yang dibaca 2 ketukan. Kemudian apa lagi? Kira-kira itu, ya, yang 2 ketukan. Baik, kemudian yang dibaca 3 atau 4 ketukan,
4 ketukan lah, atau 3 atau 4 ya ketukan, yaitu apabila ada yang pertama nun tasydid, mim tasydid ya, kemudian mim mati ketemu ba, mim tasydid, nun tasydid, kemudian mim mati ketemu ba. Kemudian berikutnya yang satu kelompok itu hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan semua huruf hijaiyah ya. Maka semua huruf hijaiyah kalau ada nun mati, tanwin yang bertemu dengan semua huruf hijaiyah ditahan lebih lama dari yang dari 2 ketukan, yaitu apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, kecuali, ingat kecuali huruf idgham halqi dan idgham bila gunnah, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, sama lari, lam, ra. Nah, itu tidak ditahan. Kalau nun mati, tanwin bertemu dengan huruf yang saya sebutkan tadi, maka tidak ditahan. Ya, tidak ditahan. Jadi perbedaannya antara 2 ketukan dengan yang tadi golongan kedua itu harus ada bedanya, tidak boleh sama dipukul rata, tidak boleh, harus ada bedanya. Kemudian yang dibaca lebih dari 2 dan 4 yaitu 5 atau 6, itu cirinya yang pertama adalah kita kelompokkan, yaitu tanda tebal ya, tanda tebal. Kemudian mat arid lis sukun, kita baca juga mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun juga sebenarnya mat arid lis sukun bisa dibaca 2, 4, 6 ya, 2, 4, 6. Tapi kita golongkan ke dalam 6 saja dulu ya, untuk lebih memudahkan mindset kita, mana yang dibaca 2 ketukan, 4 ketukan, 5 atau 6 ketukan. Baik, itu saja sebenarnya yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Quran ya, dalam membaca Al-Quran ya. Untuk panjang pendeknya, makhrajnya belakangan kita bahas ya, nanti kita latihan masalah makhraj. Untuk sekarang panjang pendeknya ini yang seringkali kita belum bisa membedakan. Seringkali kita membaca Al-Quran dengan dipukul rata. Kadang-kadang di sini 2 ketukan, yang semestinya 4 dibaca 2, yang mestinya 5 atau 6 dibaca 4, dibaca 2 dan seterusnya ya. Karena di negara kita umumnya yang kita baca adalah Al-Quran ya, bacaan Asim riwayat Hafs an Tariq Syatibiyah, maka kira-kira kurang lebih seperti itulah ya yang perlu kita pahami. Tapi lebih baiknya memang harus ditalaki, harus ada guru yang mentalaki bacaan kita. Nah, tapi umumnya kuncinya adalah bisa menerapkan 3 golongan tadi dalam membaca Al-Quran. Kalau kita bisa membedakan, maka insya Allah bacaan kita rapi dan kelihatan berilmu ya. Baik, jadi di dalam pikiran kita, mindset kita, ada golongan 2 ketukan, ada yang 4, ada yang 6, atau 2, 4, 6, atau biasanya yang 4 itu temannya juga 3, atau yang 6 itu temannya juga 5. Jadi 2, 4, 6, atau 2, 3, 4, 2, kurang kedua 3 atau 4, kurang berikutnya 5 atau 6 ya. Baik, masalah panjang pendek ini sebenarnya banyak perbedaan pendapat ulama bagaimana mat ini dibaca 3, 4, tapi kita keluar dari itu, ataupun yang mestinya 5 atau 6 kita keluar dulu dari itu, kita tidak membahas itu, kita lebih membahas pada keumuman saja ya, yang dipraktekkan, yang dibaca oleh ustadz atau qori-qori kita ya, qori baik nasional maupun internasional. Baik, berikutnya kita akan mulai ya, coba mempraktekkan ya 3 golongan yang tadi, sehingga bacaan kita menjadi lebih rapi. Siap ya? Nah, sekarang coba kita mulai dari surah Al-Kautsar. Silakan dilihat Al-Kautsar, coba dibuka Al-Qurannya, surah Al-Kautsar. Baik, saya juga memegang Al-Quran. Coba kita menganalisa
Ya, kira-kira bagaimana maksudnya daripada rumus yang 2, 4, 6 tadi. Baik, kita lihat surat Al-Kautsar. Di surat Al-Kautsar ayat pertama, maka di situ ada hukum. Hukumnya ada fathah berdiri, ada alif. Berarti dua yang ada di situ ya. Jadi bacanya gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ha fathah. Kemudian ka ada alif. Jadi rumus 2 ketukan. 2 2. 1 1 2 1 1 1 2 1. Ya. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Nah, itu 2 ketukan kurang lebih seperti itu. Kalau tidak ada 2 ketukan gimana bacanya? Alhaakumut takatsur. Nah, itu bacaannya kalau tidak dipanjangin 2 ketukan. Kalau ada 2 ketukannya gimana bacanya? Alhaakumut takatsur. Nah, itu lihat ketukannya. Dan tidak boleh lebih juga. Lebihnya bagaimana lebihnya? Alhaakumut takatsur. Nah, itu lebih. Itu bisa digolongkan 3 atau 4 ketukan. Alhaakumut takatsur. Nah, kurang pas. Itu 3 atau 4. Ini benar gimana? Alhaakumut takatsur. Nah, kemudian ayat kedua ada fathah berdiri. Kemudian juga ada alif juga sama dengan ayat pertama. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Itu 2 ketukan. Tidak boleh hatta zurtumul maqabir. Nah, itu sudah 4 ketukan hitungannya seperti itu. Ya, jadi hatta zurtumul maqabir seperti itu. Kemudian berikutnya ayat ketiga ada alif, ada mad arili sukun yang hukum yang 6 ketukan ya. Ada di lam sama di akhirnya. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan lamnya jangan terlalu panjang. Kalla itu lebih. Ya, yang benar gimana? Kalla sawfa ta'lamun. Kemudian ayat keempat. Nah, di sini ketemu dengan golongan yang kedua yaitu mim tasydid dibaca 3 atau 4 ketukan. Kemudian la 2 ketukan, kemudian di akhirnya juga ada 6 ketukan. Kita baca summa kalla, itu mim tasydid. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Nah, gitu. Mim tasydid, nun tasydid jangan terlalu jangan terlalu panjang juga ya, jangan terlalu pendek juga. Kalau pendek gimana bacanya? Biasanya pendek. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla itu harus ditahan karena di situ gunah mim musyaddadah, gunah. Ada gunahnya, dengungnya. Summa kalla Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Nah, lanjut ke ayat berikutnya, ayat yang kelima, 2 ketukan ya, dan 2 ketukan dan 6. Jadi 2 2 6. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Mad arili sukun itu golongan yang 2 ketukan diakhiri dengan 1 huruf, maka kita masukkan ke golongan yang 5 atau 6 ketukan ya. Jadi perlu kita bisa membedakan.
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Enggak boleh. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Matobinya kelebihan. Jadi gimana iramanya? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Baik, lanjut. Yang keenam, nun tasydid dan 6 dan matahari sukun. Jadi 4 dan 6. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Kemudian berikutnya yang ketujuh, ada mim tasydid, ada nun tasydid, ada 2 ketukan matabi'i, ada mad layin, ada matahari sukun terakhirnya. Mim tasydid, nun tasydid. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Mim tasydid. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ingat, mim tasydid, nun tasydid. Jangan dibaca pendek. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Itu pendek. Mestinya lebih dari itu. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian terakhirnya ada mim tasydid, ada nun tasydid, ada tanwin ketemu ain. Tanwin atau nun mati ketemu ain, maka tidak ditahan karena huruf hijaiyah yang disebut tadi, yang hamzah ha, ain ha, ghain kha, lam ra. Itu tidak ditahan, berarti tidak ditahan. Kemudian di akhirnya 6 ketukan. Jadi 4 4 6. Gimana bacanya? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nun tasydid ada 2. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. 'Anin na'im. Dari golongan 2 ketukan, 4 ketukan, dan 6 ketukan. Coba kita baca bersama dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke surat berikutnya ya, sampai An-Nas ya. Mudah-mudahan ada gambaran dalam membaca Al-Qur'an ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.